Iran kembali menjadi preman yang seolah-olah Selat Hormuz adalah miliknya. Padahal selat tersebut bukan mutlak hanya milik Iran. Ya, bukan. Tapi ada UAE dan Oman. Ketika di poin keempat saya bacakan kemarin, permintaan Iran untuk memberlakukan pajak kepada setiap kapal tanker lewat di sana dengan membayar sejumlah 2 juta US dollar. Jumlah yang tidak sedikit teman-teman, 33 miliar sekali lewat. Hanya untuk lewat saja harus bayar. Padahal laut tersebut bukan milik Iran. Jadi taktik perang Iran sekarang adalah perang ekonomi. Ingin menekan dunia dengan cekikan ekonomi. Untuk mendapatkan minyak, dunia harus bayar sama kita. Bukan cuma sekedar beli, tapi bayar pajak. Setiap lewat harus bayar pajak. 2 juta dolar. Nah, tindakan pemalakan ini disampaikan langsung oleh Iran di antara 10 poin yang ingin mereka ajukan ke Amerika. Dan hal ini dibantah tegas oleh Oman. Karena Iran dengan mental premannya, dengan mental pemalakannya, ingin membawa Oman kepada tindakan kejahatan ini. Yaitu kita bagi dua nanti. 1 juta untuk kami dan 1 juta untuk Oman. Kenapa? Selat Hormuz itu sebagian besar juga perairan atau selat dari Oman, teman-teman. Hebat bukan? Hebat. Jadi tukang palak. Jadi seluruh negara harus bayar. Tiap hari bisa panen Iran kalau begitu. Dan ini teman-teman ditanggapi langsung oleh Oman bahwa Oman tidak akan melakukan tindakan serendah itu. Nah, terus setelah ini teman-teman, kepengecutan Iran kembali ditampakkan ketika melibatkan warga sipil di dalam perang. Perhatikan baik-baik. Katanya pengikut ajaran Ahlul Bait. Ajaran Ahlul Bait mana yang mengajak warga sipil untuk perang? Al-Majus, Al-Farisiyun, Al-Iraniyun. هؤلاء الذين يزعمون أنهم من شيعة رسول الله والله كذاب فجار لا ميثاق لهم لا عهد لهم. الجمهورية الإسلامية الإيرانية كان ينبغي أن يقولوا الجمهورية الفارسية المجوسية مو الإسلامية. لا تضحكوا على الناس، قولوا الجمهورية الفارسية المجوسية. نسأل الله أن ينقذنا من هذا الضلال والحمد لله رب العالمين. Kenapa Iran melakukan hal tersebut? Karena proksinya di Lebanon, yaitu Hizbut Syaitan, tidak stop berperang dengan Israel. Nah, Syiah ini memiliki gerakan juga selain di Lebanon. Mereka melakukan gerakan di Irak. Nah, di Irak, selama rezim Saddam Hussein berkuasa, mayoritas di sana adalah Muslim Sunni. Dan tidak mau ada Syiah di sana. Karena di mana ada Syiah, pasti ada keributan. Rezim Sunni tidak ingin adanya Syiah di Irak. Akhirnya Syiah di Irak itu minta bantuan ke Iran untuk dipersenjatai berperang dengan rezimnya. Sama, di Yaman juga begitu. Nah, di Yaman ini, karena di Yaman banyak juga yang berfaham Sufi. Nah, di situ yang masih agak ribet pengurusannya, teman-teman. Jadi kalau kita berbicara masalah faham, Sunni, Syiah, Sufi, ini perlu pembahasan yang jauh lebih detail. Karena apa? Sufi cenderung dekat dengan Syiah. Nah, kenapa Syiah di Yaman itu, Syiah Houthi di Yaman cenderung bertahan? Karena meskipun pemimpin resmi atau pemerintahan Yaman ingin Syiah Houthi ini keluar dari negaranya karena membuat keributan terus, sebagian dari paham Sufi juga keberatan. Karena menganggap Syiah ya mungkin saudara. Sebagaimana foto-foto Habib yang seperti ini. Kan bisa dilihat siapa yang melakukan kezaliman pembantaian di Gaza. Siapa yang melakukan? Kan bisa dilihat. Bisa dilihat. Coba saya tanya, yang melakukan pembantaian di Suriah siapa? Yang melakukan pembantaian di Iran siapa? 40.000 warga Iran tuh yang bergeletakan di jalanan siapa yang membantai? Hati nurani. Tapi sudah teman-teman. Kenapa para habaib, orang-orang Habib ini membela Syiah? Karena memang mereka berafiliasi. Saya punya foto-fotonya teman-teman. Saya mendapatkan satu postingan di Facebook yang dimana menunjukkan rumah salah satu Habib. Dalam sebuah rumah Habib yang dihadiri oleh Habib Umar bin Hafiz, terdapat foto dari Khomeini. Orang Islam yang meneliti kitab-kitabnya Khomeini ini akan melihat beberapa kesesatan, kekufuran, kesyirikan, dan bahkan penistaan terhadap para sahabat Nabi. Penghinaan kepada sahabat Nabi ada. Kitabnya orang ini, Habib, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini lagi. Umar Hafiz. Ya benar apa yang disampaikan oleh Kiai Nur Ihya. Kata Kiai Nur Ihya,
bahwa Umar bin Hafiz ini adalah orang Syiah. Gurunya Umar bin Hafiz ini adalah orang Syiah. Nah, kelihatan kan? Mesra dia dengan Syiah. Habib Umar bin Hafiz yang dikabarkan gurunya adalah seorang Syiah. Di Indonesia banyak Habib-Habib yang berpaham Sufi, malah mereka sejatinya adalah Syiah. Syiah dan Sufi ya ibarat apa ya? Satu kesatuan sebenarnya. Kalian kalau ingin menjadi Syiah ya masuk Sufi dulu. Karena setelah masuk Sufi, kalian nanti akan diarahkan ke Syiah. Dan banyak amaliyah-amaliyah dari Syiah yang diadaptasi oleh Sufi. Jadi memang seperti itu sudah. Untuk menyebarkan fahamnya, Syiah juga banyak melalui Sufi. Dah berbicara masalah Sunni, dan sekarang orang-orang Sunni ini juga dipecah teman-teman dengan teriakan Wahabi. Seolah-olah Wahabi itu bukan Sunni. Dan akhirnya apa? Timbul berbagai macam fitnah bahwa Wahabi bukan Sunni, Wahabi itu kafir, Wahabi itu antek barat dan lain sebagainya. Ini kan konyol. Yang dimana teriakan-teriakan Wahabi ini pasti dimotori oleh Syiah. Dan Syiah adalah golongan yang ingin berkuasa di dunia. Setelah mereka berkuasa di dunia, mereka tidak segan-segan makan tai, teman-teman. Tidak segan-segan minum kencingnya imam. Kenapa? Ingin masuk surga. Agama ini, agama sakit hati ini, agama sakit hati, agama dendam, agama teror, agama kebencian, agama pukul-pukul jidat, agama mandi-mandi lumpur, agama mandi debu. والله لو خيروني بين كربلاء والجنة لاخترت كربلاء. Agama jalan melata. لأن كربلاء أفضل من الجنة. هل تعلم أنه جاء في الروايات أن أهل الجنة يعملون مظاهرة عاجدة راجدة وسيظاهرون يريدون أن يخرجوا من الجنة يرجعوا كربلاء. Agama melukai diri sendiri. Apalagi agama jingkrak-jingkrak. Agama ini ingin menguasai dunia. Karena apa? Nanti di akhir zaman mereka akan menunggu Imam Mahdi, Dajjal sebenarnya. Mereka menunggu Dajjal, teman-teman. Imam Mahdi orang Syiah ini Dajjal sebenarnya. Kenapa saya menyebut seperti itu? Di akhir zaman yang bisa membangkitkan orang mati tentunya Dajjal. Dan ketika mereka menunggu Dajjal ini yang akan keluar di Isfahan, orang-orang Syiah ingin membangkitkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Untuk apa? Abu Bakar, Umar, Utsman ingin mereka siksa, ingin mereka bantai, ingin mereka mutilasi, teman-teman. Jadi pakai jurusnya Orochimaru nanti, Dajjalnya Syiah itu, untuk membangkitkan sahabat-sahabat Nabi yang ingin mereka siksa. Karena menurut dongeng Syiah Rafidhah, para sahabat Nabi ini, mereka apa? Murtad, bukan Islam. ارتد الناس بعد رسول الله إلا ثلاثة. اون ثلاثة شد به اندازه مثلا 500 میلیون تقیه این کار را کرد. Apalagi menyiksa Fatimah. بابا من قتل فاطمة الزهراء عليه السلام. اللي قتل فاطمة الزهراء عليه السلام عمر وأبو بكر وعثمان. Merebut kekuasaan Ali. Jadi ideologi pemikiran dari orang-orang Syiah Rafidhah ya seperti itu. Semua tindakan kejahatan Syiah Rafidhah dilatari dengan pemahaman ini. Ya itulah racun ideologi Syiah. Yang dimana melahirkan berbagai macam faham teroris di Timur Tengah. Ya Al-Qaeda, ISIS, dan beberapa proksi lainnya. Ini perlu kalian tahu. Jadi memang yang mempelopori Syiah menjadi mental pemalak, mental preman, mental teroris adalah ideologinya. Yaitu faham Rafidhah.